HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa Napi Orti, apa kabar? Kita jumpa lagi lewat kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan kami akan menemani hari-hari Anda dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Diah Parisya akan mengawali TOS kali ini dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Mari kita memuja Dewa Siwa untuk menyembah Samba Maralina. Mari bernyanyi memuja Yang Widih untuk menyembah Sang Dewa Tribudi. Selaras Satyam Siwam Sundara Media Trisulatama. Untuk lomba coloring disediakan media Pantrawartam Sekarpena ukuran A3 untuk diwarnai dan diikutkan lomba. Sudah sewindu watam membuka mata menatap mata. Jika Anda tertarik pada sajak atau puisi, terutama puisi Hindu, dan jika puisi Anda sudah 10 baris dengan tema-tema Hindu, segera ikutkan dalam lomba puisi Hindu 8 tahun Wartam. Media Trisulatama Selaras Satyam Siwam Sundara. Bagi adik-adik Swindu, siswa-siswi Hindu yang menyukai tantangan kuis, apalagi untuk mengasah motorik, afektif, dan kognitif, daftarkan diri Anda untuk mewakili sekolah, masing-masing 2 orang untuk setiap regu. Pendaftaran dibuka mulai 10 April 2022 melalui email wartamu@yahoo.co.id. Dalam jendela Hindu Dharma Sujatine ajaran sastra agama Hindu Dharma dikeloptah Pancasrada Anggen margi sareng sami melaksana Anggen titing mulati jagadita. Jika Anda suka bersenandung, suka menyanyi, terutama menyanyikan lagu rohani, hobi Anda bergayung sambut. Karena Wartam juga mengadakan lomba menyanyikan lagu Kidung Hinduni yang diambil dari kanal YouTube Kidung Hinduni dengan kategori menyanyikan 1 lagu wajib dan 1 lagu pilihan. Kirimkan rekaman video menyanyi terbaik Anda ke email wartam@yahoo.co.id atau datang langsung ke redaksi Wartam Jalan Nangka Selatan nomor 29A, Denpasar. Marilah belajar manifestasi Tuhan, menjaga alam raya dan penghider buana. Ayo sobat,
sukseskan lombanya dan jangan lewatkan kesempatan untuk mengasah pengetahuan Hindu Dharma. Ikuti lombanya, disediakan masing-masing 3 pemenang di setiap kategori. Plus piagam penghargaan, tabungan beasiswa, dan cerita menarik dari Wartam. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuis Hypop Cermat Anacaraka. Sebuah games untuk menguji aspek kognitif, afektif, dan motorik siswa-siswi Hindu, sekaligus memberikan pemahaman dan pencerahan tentang istilah-istilah pop Hindu Dharma. Di atas meja sudah tersedia 18 kartu Hypop Anacaraka Data Sawala Magabanga Pajayanya. Kuis ini mirip seperti kuis cerdas cermat cepat tangkas pada umumnya untuk menilai kecermatan menebak istilah-istilah pop Hindu dengan singkat, padat, dan jelas. Mari kita lihat aturan mainnya. Pertama, peserta mengambil sebuah kartu lalu menyebutkan istilah Hindu sesuai huruf awal di kartu itu. Kedua, peserta menjelaskan istilah itu dengan benar, singkat, padat, dan jelas. Ketiga, jawaban harus sesuai dengan kurikulum yang telah dibagikan. Dan yang keempat, wasit berhak menilai jawaban peserta. Dan yang terakhir, pemenangnya adalah regu dengan skor terbanyak dan jika seri akan diberikan pertanyaan rebutan. Kita mulai dari sekarang. Regu A, Rika, Mei, Regu B, Chris, Putri. termin pertama kita mulai dengan pertanyaan rebutan. Bhinneka Tunggal Ika artinya? Ya, Regu B, Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. silakan. Ra, Sebut dan jelaskan. Rama. Rama merupakan salah satu tokoh sentral dalam Wiracarita Ramayana dan merupakan raja dari Ayodhyapura. 100. Selanjutnya, Regu A, Da. Sebut dan jelaskan. Dana dalam Hindu disebut dengan punya, bagian dari yatnya yang dilakukan umat Hindu dapat berupa uang, benda, atau jasa. 100. 100 untuk regu A. Selanjutnya, Regu B, Ga. Sebut dan jelaskan. Ga. Garuda. Garuda merupakan wahana dari Dewa Wisnu. skor 50. Dan yang terakhir, regu A. Sa, Sebut dan jelaskan. Sagripu, 6 musuh dalam diri yang membelenggu setiap manusia, bagiannya Kama, Loba, Kroda, Mada, Moha, Matsarya. Skor 100 untuk regu A. 4 pertanyaan di termin pertama sudah kita lewati. Regu A 200 dan regu B 150. Termin kedua dengan pertanyaan rebutan. Uraikan sila kedua Pancasila. Ya, Regu B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Silakan. Ta, Sebut dan jelaskan. Tatwa. Tatwa merupakan bagian dari tri kerangka agama Hindu yang berisikan tentang filsafat. 100 untuk Regu B. Next. Pa, Sebut dan jelaskan. Padmasana, sikap duduk saat muspa atau bangunan suci untuk memuja ide Sang Yang Widiwasa. 100. Next, Regu B. Ba. Sebut dan jelaskan. Bajra. Bajra merupakan genta yang digunakan oleh peranda saat ngeweda. 100 untuk Regu B. Dan pertanyaan terakhir di termin kedua, Regu A. Ma. Sebut dan jelaskan. Muspa. Cara sembahyang umat Hindu diistilahkan dengan membakti. Ya, bagaimana wasit skor? 100. Pemirsa, termin pertama dan termin kedua kuis Hypop Anacaraka sudah kita lewati. Grand total Regu A 400, grand total Regu B 350. Pemenangnya adalah regu A. Selamat untuk regu A dan terima kasih untuk regu B atas partisipasinya. Karenanya, regu A berhak masuk ke babak berikutnya. Demikian pemirsa, itulah tadi kuis Hypop Anacaraka, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi.
Sebentar lagi kita akan masuki wilayah para kaum milenial. Era 80-an, ingatan kita terbawa pada campaign UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Hingga era 90-an, era kelahiran milenial, UMKM masih merajalela. Namun dewasa ini, zamannya para milenial meniscayakan faktor-faktor produksi klasik. Lalu, seperti apakah UMKM para milenial? Platform, startup, unicorn, dekakon dari kacamata Hindu? Pemirsa HiTV Channel 3, apa kabar Anda? Dumogis tetap becek dalam karunia yang widi. Berjumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Hari ini sudah hadir tamu spesial Pimret Wartam yang akan diskusi dan sharing bersama kita tentang topik bahasan kita kali ini di Majalah Wartam edisi 85 dengan banner Dasamuka Jagat Maya Hindu Dharma. Nah, pemirsa, mari kita simak ngobrol inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam setelah pariwara yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di studio Wartam ditemani tamu spesial kita, Pimret Wartam Prof. Rakeswardana. Napi Orti, Prof. Kabar becek, kabar becek. Becek selalu ya, Ji ya. Kita langsung saja, Ji. Di Majalah Wartam edisi 85 dengan banner Dasamuka Jagat Maya Hindu Dharma. Ada tulisan menarik di rubrik Warta Berita Startup Indu, apa kabarmu? Nah, Ji, di tengah pandemi saat ini kan menjadi salah satu peluang usaha nih sesuai dengan tulisan Aji Startup Indu. Bisa nggak Aji kita berangkat dari pengertiannya dulu deh? Pengertian dari startup. Startup itu adalah istilah baru dalam dunia bisnis ketika teknologi informasi ini semakin berkembang. Kita mengenal namanya digitalisasi. Ketika usaha-usaha itu yang berkaitan dengan digitalisasi, umumnya itu adalah perusahaan-perusahaan rintisan yang sedang berkembang, itu namanya startup. Di berbagai bidang jenis usaha, apakah itu di pertanian, apakah itu di kuliner, apakah itu di jasa, yang menggunakan digitalisasi dalam pemanfaatan untuk berbisnis namanya startup. Itu. Oh, seperti itu ya. Jadi Ji, sebagai modal utama, ini sebagai catatan juga dan bekal untuk pemirsa HiTV Channel 3, ada nggak faktor-faktor penunjang dan juga modal utama yang harus dipenuhi untuk membentuk startup itu? Oke. Startup itu pada dasarnya ada 3 faktor, 3 komponen yang membentuknya. Yang pertama adalah pendiri atau founder, yang kedua investor atau yang orang yang memberikan dana, dan ketiga adalah produk jasa layanannya yang merupakan yang akan dijual. Nah, penting bagi kita bahwa founder itu adalah bagaimana mereka itu yang memulai awal. Ketika punya ide-ide bisnis, ketika punya sesuatu yang akan dijual, maka founder atau pendiri ini atau nanti sudah jadi owner yang harus cerdas, yang harus juga melihat peluang pasar apa yang dibutuhkan oleh orang atau masyarakat. Nah, Ajik, kalau seandainya kita baca nih salah satu rubrik Wartam Berita, ini Ajik menyampaikan data bahwa di antara berbagai daerah di Indonesia ya, di Bali ini yang mayoritas umat Hindunya, ternyata startupnya itu termasuk yang sedikit juga, hanya 32 startup. Nah, apa yang menjadi kendala dan mungkin Ajik bisa menyampaikan solusinya seperti apa nih? Ya, kalau dibandingkan dengan beberapa daerah, misalkan Jabodetabek itu lebih dari 500, sementara Bali dan NTB itu baru 32, itu yang tercatat. Meskipun banyak yang beroperasinya di sini, tapi untuk orang Bali, penduduk ber-KTP Bali yang mulai startup itu adalah sebesar 32, dengan NTB kalau salah 2. Itu artinya apa? Artinya memang masih cukup peluang banyak bagi kita, bagi masyarakat Bali, khususnya bagi umat Hindu. Ketika terjadi krisis seperti sekarang ini, sebenarnya bisa saja kalau kita misalnya menguasai digitalisasi, manfaatkan. Kita buat startup, bisnis apa yang misalkan kuliner itu kan perlu di rumah saja cukup. Dia bisa mendistribusikan apa yang akan dijual, kan itu. Jadi startup itu seperti di sana. Tidak perlu tempat, tidak perlu yang namanya outlet dan lain sebagainya, tapi paling tidak memanfaatkan dunia maya ini, memanfaatkan yang namanya istilah sekarang metaverse lah itu. Di dunia maya itu untuk kita berbisnis. Tidak perlu ada punya rumah dan sebelahnya atau tidak punya toko. Startup itu seperti itu. Prof, bisa nggak memberikan terobosan nih terutama bagi pemirsa HiTV dan umat Hindu dimanapun berada agar mereka semakin semangat lagi nih cara-cara untuk
membuat startup itu seperti apa sih? Ya kalau kita lihat bagaimana yang namanya sebuah terobosan, tentu harus ada punya ide. Ide-ide kreatif itu sebenarnya pada dasarnya begitu. Tidak saja harus semua orang bisa, bukan hanya umat Hindu saja. Tapi juga harus misalkan begini, ketika tidak menguasai digitalisasi, kita manfaatkan orang lain. Tamatan dari sekolah tinggi komunikasi, sekolah tinggi teknologi informasi kan banyak kali kita manfaatkan seperti itu. Mungkin mereka tidak punya modal, mungkin mereka tidak, tapi pengetahuan. Maka ketika kita punya ide, misalkan menjual apa? Menjual jasa, menjual barang atau produk, misalkan jual alat-alat kelengkapan upacara, kan bisa lewat digitalisasi, kan nggak perlu harus kita buat sebuah toko, sebuah tempat yang memerlukan ruang atau space. Maka dengan ini kan bisa kita hubungkan, linkkan mereka itu semua, kita manajemen ini, lalu gunakan digitalisasi untuk berbisnis seperti itu. Dan bisa dibuat semacam marketplace khusus, sehingga orang tidak perlu lagi susah-susah mencari barang yang dibutuhkan. Ya, jadi isinya ada penerapan ilmu manajemen juga, dan kita bisa menjadi foundernya juga. Ya, siapapun bisa, karena bisnis itu berkaitan dengan manajemen. Bisa mengelola mereka yang mempunyai kelebihan kekuatan di bidang yang lain, maka penting bagi kita menguasai seperti itu. Terutama produk-produk yang memang dibutuhkan umat misalnya. Gitu ya. Ya, salah satunya misalkan perlengkapan upacara, kan bisa jual pejati, jual PSCT dan sebagainya, nggak perlu lagi lewat tempat dititip di toko atau di warung, atau mungkin punya warung sendiri, kan bisa di rumah masing-masing kan, hanya menjual saja lewat digitalisasi. Ya, itu dari acaranya, misalnya dari tatuannya juga dengan ilmu-ilmu pengetahuan dalam bentuk buku, produk buku semacam itu. Produk buku juga bisa, apapun bisa. Kan dengan begitu kemajuan teknologi informasi ini mempermudah kita dalam melakukan berbagai aktivitas, salah satunya aktivitas ekonomi. Ya, terakhir aja sebagai closing statement, saran dan motivasi untuk pemirsa TV Channel 3 dan para pembaca majalah Warta. Ya, ketika industri pariwisata terkena pandemi seperti sekarang ini, banyak hal yang menjadikan orang Bali, khususnya umat Hindu, terjadi pergeseran. Dulu mereka bekerja, sekarang tidak bekerja. Baik dulu mereka aktivitas tiap hari, ke perusahaan, ke hotel, sekarang banyak yang menganggur. Maka manfaatkanlah situasi seperti ini dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Kuasa itu tidak hanya menguasai teknologinya, tapi bagaimana manajemen ini. Banyak yang kita bisa jual, meskipun uangnya sedikit, tapi paling tidak kita sudah punya pekerjaan untuk itu. Ya, jadi kita bisa mencari solusi kehidupan ini, tidak harus semata-mata harus bekerja yang harus ke kantor atau tempat bekerja, tapi dari rumah juga bisa. Demikian. Ya, jadi kita bisa menangkap peluang bisnis usaha, salah satunya dengan startup. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi ngobrol inspiratif kita bersama Proprake. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Nia Gandewa, pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Ada 3 hal penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama menuntun hidup menjadi terarah, ilmu menjadikan hidup lebih mudah, dan seni membuat hidup jadi indah. Saya Budi Gede Suyoga untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama ngobrol inspiratif bedah kolom majalah Wartam. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Selanjutnya, mari kita simak Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Hanya pada sang yang weda ku bertanya, hanya pada sloka weda ku menyapa. Di manakah tangga utama ke surga? Jalan manakah menuju jagat kita? Di manakah jalan yang terindah, kawan, untuk berteduh di rumah Jagadita? Pemirsa, itulah tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada, menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama.
Mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, saya Widi Puspitarani mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam HiTV berikutnya. Salam damai, Channel 3. Di manakah jalan yang terindah kawan untuk berteduh di rumah jaga dita? Kemanakah langkah, di manakah jalan? Hanya satu, lewat lorong swastika. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.